memberikan sedikit memberikan sedikit insight aja ya soal Fusion. Jadi biasanya kan sebenarnya buat 3D modeling itu ada banyak aplikasinya. Cuman di sini kenapa saya pilih Fusion itu karena pertama dia ada yang sekarang dia udah buka package free buat personal use, sama dia tuh sistemnya cloud based. Jadi file-file kita disimpan sama cloud-nya Fusion itu sendiri. Itu yang kenapa alasan milih Fusion. Nah, kalau ketika kita mau mulai 3D modeling itu biasanya dimulai dari dua bagian, ada dua dimensinya, sketch-nya sama 3D-nya. Nah, kalau misalnya sketch-nya itu kita lihat di Fusion langsung, ini kita ada bagian yang create sketch. Nah, ini buat gambar sketsa kita dulu. Nah, ini kan ini tools-tools di sketch ada beberapa. Kalau kita lihat di presentasi, ini ada gambarnya berurutan, ada bikin line. Nah, bikin line itu kalau kita mau bikin hand draw gitu, kita mau bikin bentuk yang bebas, bisa pakai line. Kalau line biasanya dia lurus, lurus, atau kalau mau bikin melengkung, biasanya dibikin, kalau mau bikin melengkung lebih enak pakai yang line. Dia ada titik sama titik, nanti kita bisa bikin melengkung garisnya. Kalau kita mau bentuk-bentuk yang agak-agak aneh. Nah, ini spline. Ini bisa diatur lakukannya gitu. Itu basicnya. Terus yang paling lebih basic lagi dan paling sering dipakai itu ada buat gambar rectangle. Nah, ini rectangle. Nah, pilihannya sebenarnya ada macam-macam kalau kalian lihat di sketch palette-nya. Ada center, ada yang 2 point. Bedanya apa? Kalau 2 point itu dia dimulai dari cuma pakai 2 titik buat sumbunya. Jadi 1 titik buat acuannya, 1 titik lagi buat sisi yang lainnya. Nah, ini kan ada ukurannya, kita bisa tentuin ukurannya mau berapa. Nah, terus kalau misalnya center, dia itu dari titik tengah, terus kita bikin bentuknya. Jadi ada bentuknya tepat di tengah kalau kita mau gambar perseginya. Gitu. Ada juga yang 3 point. Ini sebenarnya macam-macam aja. Kalau kalian mau bikinnya bentuknya bagaimana, ini tergantung nanti kalian mau sketchnya mau seluas apa. Kalau lingkaran sama, ada yang mulai dari center, ada yang pakai 2 point, tuh. Ada juga yang misalnya mau pakai dari misalnya ada ini kita bikin garis dulu. Nah, kalau misalnya kita bikin lingkaran yang ini buat dia apa namanya? Ini tuh maksudnya buat dia nempel sih sama bidang datar. Nah, itu buat sketch. Oke. Nah, terus kalau di dasar 3D modeling itu biasanya ada plan sama axis. Itu kita lihatnya biasanya di sini, di origin. Nah, kita keluar dari sketch modenya dulu. Nih, ada axis. Axis itu biasanya 3 sumbu utama, X, Y, sama Z. Oke, ahli, saya Ya, boleh interrupt sebentar nggak? ya Pak. Tadi kalau misalnya kita buka dari awal itu langsung muncul sketch gitu atau gimana? Oh, ini Pak. Sketch itu kita bikinnya di sini nih, create sketch. Nanti kita milih ketika kita create sketch, sebenarnya dia milih plan-nya dulu. Kita mau gambar di bidang apa. Nah, ini bidangnya sesuai, ada 3 bidang utama sih biasanya. Terus kita pilih, nanti dia jadi ke bidang itu buat lanjutin bikin sketch. Oh, Nah, oke. ya. Dasarnya tuh bidangnya sebenarnya cuma ada 3 ini. Cuman kalau kita mau bikin, misalnya kita butuh bidang bantuan, itu bisa dibikin pakai ini, di construct. Ada beberapa jenis, ada offset, atau misalnya yang
rectangle itu maksudnya nempel sisi lingkarannya sama satu sisi bidang datar gitu. Ini kalau kita mau ke konstruk. Cuman sekarang kita coba bikin sesuatu dulu. Ini contohnya di sini kita mau nyoba bikin, aduh, cari model yang lebih gampang. Nah, ini bikin kayak gini. Ini kan dia bentuk utamanya sebenarnya tabung sama ada kotak. Nah, kita coba buat. Cuma kita bikin sketch-nya dulu. Nah, berarti dia bikinnya dari tabung. Kita bikin lingkarannya. Misalnya, ya ukurannya kita misalkan dulu deh, yang penting bentuknya. Nah, misalnya kan dia tengahnya ada bolongan, jadi kita bikin lingkaran lagi. Nah, sambil ngasih tahu constraint, jadi ini ada namanya constraint di sketch. Constraint itu dia kayak ngasih aturan-aturan. Misalnya objek kita tuh mengikuti aturan ini atau enggak. Kalau misalnya ini misalnya concentric di PPT. Nah, constraint. Misalnya ada yang, kalau yang pertama nih dari gambar itu dia buat nentuin nanti objek kita tuh mau orientasinya vertikal atau horizontal dari suatu bidang yang kita pilih. Terus kalau yang satu lagi ini itu misalnya dia tegak lurus tapi di satu titik awal sama titik awal dari dua objek garisnya itu sama. Kalau ini mengiris maksudnya lingkarannya, kalau kita mau bikin objek lingkaran sama bidang datar nanti dia nempel sama bidang datarnya. Kalau yang ini sama dengan memberikan panjangnya sama. Kalau yang sebelahnya lagi itu dia sejajar, buat constraint sejajar, yang satu lagi tegak lurus. Kalau yang ini buat kunci objek. Jadi misalnya kita objeknya udah kita tentuin tempatnya mau di sini, biar kita nggak salah pencet dan gerak-gerak sendiri, kita lock pakai constraint lock ini. Terus kalau segitiga itu buat midpoint, dia ada di tengah, bisa di center dari garis atau center objeknya itu buat naruh. Nah kalau ini biar dia satu titik tengah kalau buat lingkaran. Kita coba pakai contohnya ke sentrik ini. Nah gitu kan dia jadi sama-sama titik tengahnya, itu constraint. Itu perlu dipencet ini nggak? Kontrol dulu atau gimana gitu? Atau diklik yang pertama aja? Oh, enggak, Pak. Ntar kita pilih aja konsentrik, nanti pilih objek yang mana sama yang mana. Misalnya kita pilih yang ini. Terus kita pilih ini, berarti ntar dia ke objek yang berikutnya. Biasanya ada. Toolbar cuma nggak kelihatan. Oke. Berarti tanpa perlu pencet kontrol ya? Biasanya. Nah, langsung pencet aja. Nah, terus kalau udah, nanti dia jadi sketch kayak gini. Kan sketch dasarnya. Nah, basicnya kalau kita mau bikin sketch dasarnya kan dia bentuk tabung. Ini kan baru 2 dimensi. Gimana cara bikin 3D-nya, kita bisa bikin pakai ada yang namanya extrude. Ini sebenarnya create object. Basicnya tuh extrude. Kita pilih bidangnya yang mau kita extrude, misalnya yang ini. Nah, ntar dia ngasih volume dengan cara dibikin ada tingginya. Tadinya kan cuma 2 dimensi, kita kasih dimensi ketiga dibikin tinggi. Misalnya kita bikin dia 70 cm. Nah, ini dia jadi objek 3D. Terus sebenarnya nge-create ini tuh ada macam-macam. Kalau misalnya contohnya lagi, ini ada revolve. Kalau bedanya extrude kan tadi dia cuma satu sumbu ke atas. Nah, kalau revolve itu dia bikin lingkaran. Kalau contohnya misalnya ini kan ada di center. Revolve itu misalnya kita ambil ini. Terus aksisnya
Terus kita bikin sudutnya misalnya kanan 2 meter. Gitu. Ini lagi mau coba ngapain nih? Digeser dulu Pak, soalnya dia ini soalnya sumbunya kan dia di tengah, jadi soalnya dia nggak bisa diputar nanti kalau buat nyoba muter. Oke. Ini tadi mau buat yang itu ya? Apa? Flow rate sensor itu? Iya Pak. Nah, kita revolve tuh biasanya. Nah kalau kita tadi kan kalau extrude itu dia ke atas aja. Nah kalau revolve itu dia nge-extrude sama terus diputar di satu sumbu tertentu. Ntar dia jadi kayak donat. Nah itu jadi kalau kita mau bikin tabung tadi bisa dua cara, kita mau bikin dari penampang bawahnya atau dari penampang sampingnya, bebas. Gampang simple kan kita pakai penampang atas terus kita extrude ke atas. Ya sekarang kan dia kalau kita lihat di objeknya bentuknya ada yang melengkung terus di sininya agak kurus. Nah ini kan kayak agak kurus, kita bikin itu dulu. Caranya gimana? Kita ngepisahin dulu bodinya si tabung kita yang udah kita buat. Nah, itunya, cara misalnya kita bikin plan. Nah, terus kita bikin plan misalnya kan tadi 70, 2 cm ke bawah. Terus bikin lagi. Jadi kan ada 2 plan. Nah, ini kita misalnya pisah dulu. Ini kan dia masih satu body. Ketika kita extrude dia satu body.
Nah, kita misahin pakai split bodinya. Kita pilih bodinya, terus kita pilih bidang pemisahnya apa. Misalnya bidang pemisahnya itu di plan 1. Bodinya itu pilih plan yang ini. Nanti dia motong. Ini jadi terpisah bodinya. Terus kita pisah lagi bodi yang ini, pakai plan ini. Oke, kalau udah kebagi jadi 3, kita bisa kecilin atau kita bisa bentuk kan sesuai. Sama yang tengahnya kan dibikin agak kurus, jadi kita press pull. Nah, press pull ini buat kayak nge-extrude, cuman dia dari sisi-sisinya, dari face namanya. Kalau misalnya di objek, dia punya sisinya itu disebut face. Nah, press pull itu buat nge-kurusin itu. Ahli. Ya, Oke, saya kira suaranya kenapa Pak? Nih, ngasih contohnya nggak ada yang gampang, Li. Susah, Li, ngikutin ya, Li. Jadi masih basic sih Pak. Coba Masih basic ya. bingung gimana ini agak ininya. Ini kayaknya ada yang salah deh di desainnya. Jadi nggak bisa di press full. Nah, kita coba chamfernya dulu. Kan ada ini kalau di PPT itu diskonstan. Ini tadi kita udah 3D modeling buat extrude. Ini jenis-jenis tipe extrude-nya. Terus ada corner forming. Ini tuh corner forming tuh maksudnya ketika hancip ya, dia bentuknya ada dua macam, pakai fillet atau chamfer. Kalau fillet dia bentuknya bulat, itu setengah lingkaran. Kalau chamfer, bedanya kalau chamfer dia datar. Kan kayak di gambar juga kayak gitu kan. Nah, ini dia ada dua sisi, tipenya mau equal distance atau dia ada dua jarak. Atau misalnya mau pakai distance and angle. Jadi ini kalau misalnya equal distance, maksudnya ke atas dia kan kayak juta yang totalnya mau dibikin 10. Jadi dia bisa ditentuin kemiringannya berapa. Atau kita mau pakai kita 70. Nah, itu buat ini. Terus kita buat dengan hal yang sama di bawah. Apa namanya, edge-nya enggak, sudutnya itu terus kita pilih tadi kan dia ininya 5, 70.
Udah, ininya nggak bisa dites tuh. Oke, mungkin kalau ada Gimana? pertanyaan bisa ditanyakan, siapa tahu ini. Oh, saya izin nanya Bang. Ya, Ya, kan? Bang Ali, itu kalau misalnya kita mau bikin pertama kali, itu kayak plan kali berapa mili kalau gitu nggak sih plannya plan tuh awal. defaultnya udah bebas gitu. Dia kan Oh sebenarnya iya. ruangan aja, nggak perlu kita set. Kecuali sketch kita nanti kita set. Oke. Kayak kalau satuannya pengen diganti jadi pakai inci itu bisa nggak sih Bang? Bisa harusnya. Cuman, bentar, gimana ya? Cuma ini karena yang umum aja gitu ya, jadi pakai Iya, mili. karena biasanya lebih gampang pakai mili. Kecuali emang apa namanya? Nah, unitnya bisa diganti Oh emang iya. mau pakai apa. Oh iya, Eh, Thank you Bang. itu saya baru login ya. Kok tiba-tiba trial ya? Dia padahal education license kan ya kalau di UI. Eh, enggak Pak, jadi itu saya pakai akun UI, cuman nanti dia minta ini dulu diaktifin educationnya tuh pakai data misalnya kasih kartu KTM atau jaminannya gitu. Gimana tuh caranya? Biasanya dia minta sih Pak, nanti kalau kita mau aktifin, ntar dia minta upload itunya, filenya. Oh, aktifin ininya, aktifin. Iya, tapi kalau nggak salah di yang Fusion itu, Dulu otomatis sih, cuma sekarang saya baru login lagi. nah Oh, iya kan, soalnya udah di mulai. trial. Nah ini harusnya bisa sih dia, cuman saya belum nyobain nih yang personal use-nya. Kalau kamu gimana kemarin? Saya udah lama kan ya, terus ya udah nggak diapa-apain lagi, masih kayaknya Oh, dia langsung ke update sendiri sih license-nya. oke. Ya ya. Ini mungkin yang lain masuknya education, kayak ahli license education atau yang ini free trial? Saya pakai yang Education education Pak. sih Pak. Ya, sama saya Kayak education upload juga. Oh, siap sama KTM. Iya, upload itu dulu soalnya dia. oh, berarti mesti ini ya, ada yang kayak gitunya ya. Tadi saya coba ini. Oh, jangan-jangan kalau akun dosen beda ya, bukan educational license ini. Nggak tahu kalau itu. Oke, ya udah. Nah, ini agak susah. Pressful-nya nggak tahu, nggak bisa nih ternyata. Kayaknya ada masalah di script-nya. Cuman kita mulai lanjutin aja. Tadi intinya kan udah kepake semua nih. Tadi ada combine. Ini kalau tadi kan split itu buat misahin ada satu body kita pisah sama bentuk plan mau, atau misalnya biasanya pakai plan sih. Terus ada combine itu kalau kita mau satuin lagi bodinya. Terus ada shell. Shell itu kalau misalnya kita bikin script dulu. Scriptnya di tinggi banget. Dari nah, ini ada shell. Shell itu misalnya kita mau bikin dia kayak bentuk vas gitu. Nah, kita pilih ini kedalaman tembok-temboknya tuh mau berapa. Nah, itu fungsinya shell. Hai. Terus apa lagi ya? Udah sih sebenarnya fungsi-fungsi basic diffusion itu aja. Yang tadi. Terus kalau misalnya ini kita mau bikin bentuk kotak, berarti kita bikin dulu plan construct
plan-nya, terus kita pilih yang tangent plan. Nah, kita pilih, kan dia kan ada lingkaran, kita pilih satu sisi. Nah, terus ya udah, nggak perlu ambilnya kita aja, terus kita sketch. Soalnya kita butuh bentuk kotak kan, karena dia bentuknya agak kotak. Pilih ini, indah gitu. Nah, terus kita ekspor lagi. Cuma 3 atau 4 mili ke atas. Nah, terus kalau extrude itu sebenarnya dia nggak cuman satu sisi kan, dia bisa ke bawah atau ke atas, dan dia bisa tipenya bisa dipilih nih operationnya, mau new body atau join atau bakal ngekat. Kalau ngekat misalnya kita potong, nah itu dia bikin bolongan sesuai sama sketch kita. Kalau join dia ngegabung, misalnya di sketch ini misalnya kita mau nge-joinin, kan ini belum nempel nih ceritanya, kita tempelin ke bawah, kita pilihnya join, nanti dia nyatu bentuknya gitu, kayak nempel. Itu otomatis ya, ininya melengkung gitu ya kalau join. Iya, dia nyatunya melengkungnya otomatis Pak. Nah gitu, ini Kayak ada harusnya bisa di press tool, cuman entah kenapa press toolnya dia, oh itu nah, nah berarti kita coba ini udah nempel sih gitu ya, kurang lebih gitulah contohnya. Nah, ya gitu lah, gitu tadi. Sampai sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Pak? oke, silakan. Basic-basicnya sebenarnya itu sih. Ada sketch sama solid. Kalau buat solid tuh ada ini tipe-tipenya. Ya, Kalau ini misalnya lebih sebenarnya karena belum nyoba, jadi ini sih apa ya, namanya, masih belum kebayang. Nggak tahu kalau yang lain ada pertanyaan, silakan. Mau nanya nih, Kak. Ya, silakan. ya. Tadi saya coba yang press pull itu, tapi abis di split Mhm. masih nempel ya, kenapa ya? Nempelnya gimana Jadi kan maksudnya? dibagi dua tuh silindernya. Heeh. Nah pas di press pull, misalnya yang atasnya, yang bawahnya juga ikut kubah gitu loh. Oh, itu face-nya masih nyatu nggak? Soalnya kan kalau Udah di split, udah gua jauhin juga. Udah saya jauhin juga, masih ah, bareng gitu. ini sih kayaknya dia masih, coba dicek bodinya udah beneran kepisah atau enggak. Kalau enggak, lu pas nge-select face tool-nya masih kepilih gini. Jadi face-nya dua-duanya kepilih. Tak, biasanya gitu. Oh, bodinya udah kepisah. Udah di apa, move juga gitu loh, udah nyampe misah gitu, tapi pas di press pull masih berdua gitu. Ah, coba di set script coba deh. Boleh. Ini ya. Hmm. Ini pas di ini masih gini loh. Oh, coba itu bodinya di itu deh, dicek. Bodi 2 di press tool. Masih gabung gitu. Itu juga. Unik sih. Biasanya harus coba dibagi lagi deh. Yang gede ini dibagi lagi, terus lu coba press tool. Oke. Itu plan yang ini digeser aja ya. Ini kan aja. Nah, terus dipisah. Masih sama. Ah, kadang suka gitu sih. Coba sketch-nya deh, lihat sketch-nya. Diklik 2 kali sketch. Eh
Soalnya kayak tadi kan sempat nggak bisa press pull. Press pull tuh soalnya kadang emang Dihilangin gitu konsep tag atau gimana? kayaknya constraint koliniernya. Nah itu constraint koliniernya dihapus. Coba. Dah. Masih aja. Masih. Iya. Aduh. Harusnya itu. Hmm. Coba dia dihilangin. Gimana tuh Kak? Unik sih, ini beda sendiri. Coba bikin ulang deh ya. Oke. Ini sambil ahli apa namanya bikin ulang, saya ngeliat di apa namanya, Nah, ini saya matiin gimana? dulu ya Pak. Oh, ini siapa nih share screen sekarang? Nicholas ya. Oh ya. Iya. Matiinnya gimana? Oh, ini. Ya, ahli share screen lagi berarti. Boleh. Bentar. Oke, tadi kan apa, Pak? ya selain bikin desain kan sebenarnya kalau kebutuhan elektronik kan lebih bikin enclosure ya, Li. Nanti kalau memang ada contoh yang enclosure boleh juga, Li. Kalau misalnya ada PCB terus di apa namanya, istilahnya kayak diupload di sini terus ya dibikin kotak biasa lah supaya kelihatan kira-kira PCB yang didesain itu gimana, terus kita bikin enclosure-nya pakai ini gitu. Bisa. Bentar. Udah, biar kosong. Enggak. Kalau misalnya bikin desain PCB-nya, misalnya kita mau punya PCB, desain PCB. Nah itu biasanya kita kalau kalau saya biasanya uploadnya dari ICEDA, kita buat dapat format template PCB-nya. Nah, dia biasanya bisa diekspor. Ada 3D objeknya atau misalnya DXF-nya. Kalau DXF-nya itu dia sebenarnya ngambil sketch-nya aja, mau milih apa namanya objek 2 dimensinya aja. Kalau tracknya kan nggak usah, kita nggak perlu jalur kan kalau misalnya buat bikin apa namanya 3D. Misalnya kita cuma butuh via hole, fill screen-nya nggak usah, via sama hole-nya aja. Terus kita ekspor. Pilih plan-nya, kita pilih file DXF-nya. Ini masih sama ya di sketch ya? Iya, masih bisa. Cuman ini kan ada menu insert, dia bisa masukin derivnya. Nah, file ICD-nya nggak ada hole-nya. Iya, hole. Sistem. Nah, kan ada bolongan-bolongannya nih. Terus Kalau 3 dimensinya, misalnya kayak ada LED atau apa gitu, bisa juga ya, asal kita udah bikin, asal ada library-nya di ICEDA gitu ya? kalau itu saya nggak tahu Pak, soalnya apa di isi edanya sendiri. Sebenarnya udah ada objeknya, 3D objeknya. Cuman pas saya import ke sini agak aneh gitu si 3D objeknya. Nggak sama kayak yang 3D Ya, sana ya? ya. Berarti kalau di sini hole-hole-nya aja ya? Bisa, cuman kita manual gitu Pak, nge-extrude LED dan lain-lainnya. Misalnya kan ini udah jadi nih hole-hole-nya, terus kita mau itu lagi apa mau kasih ekstrudan
komponen-komponen kita. Nah, kita insert text lagi, terus kita ambil bidangnya ya bidang di yang tadi kita udah bikin. Nah, terus kita filenya misalnya, saya lupa, di export ulang deh. Nah, export DXF. Nah, tadi kan track sama whole screen-nya nggak usah, cuman kita butuh save screen-nya aja. Kayak step by step-nya ya, dia bikin. Ya, jadi butuh 2 kali sih harusnya. Nah, kayak gini. Cuma kan ini nggak pas ya, kita geserin dulu. Pas. Ini udah pas nih ceritanya. Nah, baru bisa kita extrude. Nah, kita ya. Oh, ya bagus. Emang harus semuanya juga. Oke, filenya ini, filenya yang kita terus misalnya nah gitu. Tadi ketika di extrude, kalau kita ambil extrude yang lebih lengkap kan jadi ada sketch-nya lagi nih, baru kita extrude lagi buat komponen-komponennya. Misalnya ini kan dia ceritanya konektor. Extrude misalnya dia tingginya setengah senti lah, atau 1 senti. Gitu. Nah, jadi bentuknya sama outline dari si save screen-nya, Pak, dibikin manual. Oke. Kalau misalnya gitu. Nah, terus kalau bikin enclosure-nya gampangnya bukain contoh aja deh. Enclosure. Oh iya, kalau misalnya kalian agak pusing, ini kan banyak garis-garisnya. Dia tipenya ada macam-macam garis-garisnya. Di display setting tuh ada pilihan visual style-nya, dipilih aja yang misalnya visible edge aja, jadi kalian cuma bisa ngeliat ini. Ini contohnya. Nah, kalau bikin enclosure gampangnya ya kayak tadi, kita bikin box dulu. Misalnya bikin box. Nah, bikin box, terus kita extrude. Misalnya tingginya 70. Kalau misalnya mau dibagi dua, bisa kalian split dulu. Misalnya buat kalau mau bikin ada tutupnya kan, split body. Ini udah ada tutupnya jadinya. Bodiesnya nah, terus bodinya ada dua, ini sama ini. Nah, misalnya ini tutup
yang jadi tutupnya kita hilangin dulu. Nah, terus kan dia mau dibikin agak kosong. Kita bikin pakai shell aja. Terus misalnya 3 cm, 3 mili tebal-tebal tembaknya. Nah, itu jadi enclosure-nya. Terus udah. Jadi ini ada tutupnya. Ini jadi enclosure. Terus misalnya kalau kalian mau bolongin buat LCD, berarti kalian mau taruh di mana LCD indikatornya? Misalnya di depan sebelah sini. Kita sketch lagi aja. Kita bikin ukuran yang berapa. Terus tinggal di extrude ke belakang buat bolongin. Atau ini kalau kalian bikin desainnya. Atau kalau misalnya ceritanya kalian mau bikin dia ada di modeling 3D-nya, ada LCD-nya kan. Tadi kita ini bisa nggak? Ke belakang tapi jangan cut, tapi new body. Nah, akan jadi kepisahan bodinya. Nah, terus kita bisa ngasih bentuk kita ini si body yang ini. Nah, bentuknya jadi warnanya warna kaca. Itu bisa disetting di appearance. Jadi terus kita masukin aja ya, kaca gitu deh. Nah, ini kalau mau bikin enclosure. Atau kalau kalian mau bikin, intinya ketika kalian mau bikin enclosure dan lain-lain, ya cuman main di sketch sama di extrude aja. Intinya yang paling banyak kepake. Nah, kalau kalian misalnya udah punya desain 3D dan kalian mau masukin ke sini, kalian bisa pakai insert, terus pakai insert deriv, atau insert objek-objek yang lain. Tapi biasanya pakai deriv sih kalau dia udah 3D objek. Misalnya kita mau masukin baterai holder. Nah, ini baterai holdernya. Kita pilih aja semua objeknya, terus kita klik OK. Kelihatan defaultnya ada di. Nah, itu dia. Nah, tutupnya kita hilangin dulu. Kita masukin baterai holdernya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan sambil nunggu di. Pak, saya izin nanya, Pak. Ya. Ahli, itu kalau misal itu kan battery holdernya tadi kan udah ada ya. Itu yang emang udah ada di internet gitu. Jadi kita bisa ngambil dari internet gitu kan, Bang? Bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil dari internet, habis itu kalian save aja ke library kalian atau ke cloud-nya kalian. Ini kan dia ada apa nih, di open aja nih. Atau open terus kalian pilih dari komputer kalian yang udah kalian download objeknya gitu. Ntar dia ke save, habis itu kalian buka insert deriv. Nah, ini dia ngambilnya dari library kalian. Itu jenis filenya harus yang 3D print kayak .object atau .stl gitu ya, Bang? Iya. Kalau Fusion sih saya biasanya pakai STL ya. Kalau objek kadang-kadang ngaco gitu. Tergantung sih. Jadi kalian coba buka dulu objeknya. Hasilnya bener atau enggak sesuai yang kalian digambarin sama websitenya. Oh, iya. Nah, itu kalau misalnya kita dapat dari internet gitu misalnya, itu kita bisa ngedit lagi nggak sih, Bang? Bisa kayak modif gitu? Modif bentuknya, ukurannya, atau bentuknya. Ya? Tergantung. Jadi kalau STL dia biasanya udah jadi satu solid object.
Jadi dia udah nggak ada kayak gininya nih, kayak body atau misalnya udah nggak ada history buat extrude dan lain-lainnya. Jadi kalian harus edit sendiri. Harus bikin sendiri gitu ya, Bang. Maksudnya ya nggak, yang udah ada tuh susah kalian bentuk-bentuk lagi. Bisa kalian misalnya kalian ilangin atau kalian apa ya? Yang dikit sih paling dimodify gitu atau di extrude lebih bisa, tapi cuman bentuk dasarnya nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Kayak misalnya kalian mau bikin lingkarannya mau kalian gedein kan, kalau misalnya kalian udah sketch awal, kalau kalian pakai sketch bikin sendiri, sketchnya aja yang kalian gedein, nanti dia jadi gede sendiri kan 3D-nya. Tapi kalau udah STL kalian harus nge-extrude sendiri, dibikin lingkarannya lebih gede gitu. Oh, Terus sama ini sih, kalau di Fusion kelebihannya dia modelnya dia pakai timeline gini kan, jadi berurutan objek yang udah kalian buat, dan ini saling berkaitan gitu. Kalau kalian salah satu kelupaan dan ada yang mau diedit dipilih aja di sini gitu. Di bar yang timeline ini nih, kayak misalnya tadi shell-nya mau diganti jangan 3 tapi 4, tapi diingat juga soalnya kan dia pasti ada dependensinya sama yang kita buat setelahnya. Kalau dia saling berkaitan kita nggak bisa langsung ubah, pasti nanti di sini ada apa namanya tanda seru atau tanda kuning kalau misalnya ketika kita ngubah ini pasti harus diubah juga. terus Bang, tadi kan kalau misal itu battery holder kan udah ada ukurannya gitu ya Bang, dari misalnya dapat dari internet gitu. Itu kita bisa kayak cuma ngubah ukurannya gitu nggak sih Bang? Kalau tadi kan bentuk-bentuknya itu udah fix Enggak, gitu. termasuk. Oh, termasuk ukurannya. Iya, kecuali coba gue belum pernah nyoba juga sih, kita open dulu deh. Paling ada sebenarnya ada menu rescale kalau nggak salah. Oh ini menu scale. Kalau misalnya, jadi objeknya langsung di scale aja bisanya, mentok-mentok kayak gitu. Di scale itu kayak 1:2 atau jadi setengahnya gitu Ya, ya? kayak gitu Pak. Ya, kayak gitu. Soalnya biasanya kalau dari STL dia udah langsung jadi satu solid body. Nggak bisa diedit per fiturnya gitu. Kalau Kayak dipotong-potong bisa? kita potong-potong bisa Pak, tapi kita Hmm. potong manual dulu pakai construct-nya ini. Iya ya. Terus Jadi sama nggak bisa detail, tapi cuma bisa kayak kita dapat satu kotak, mau dilebarin, dipanjangin, ya kayak gitu tapi harus kita pisahin skalanya semua sendiri. bakal ngikut ya. Ya. Terus kalau kita tadi udah insert deriv, biar dia habis kita misalnya mau masukin lagi kemana-mana, nggak kemana-mana tempatnya, kita capture positionnya dulu. Soalnya kalau misalnya nggak di capture position, nanti ketika kita mau upload, insert satu lagi, si yang udah kita masukin tadi battery holdernya, dia balik lagi ke tempat awal yang kita masukin tadi, muncul di mana gitu. Tadi kan ada menu, misalnya kita move nih si battery holdernya. Sekarang ada pilihan capture position. Berarti ntar ketika defaultnya si posisi baterainya itu ya di sini kalau kita pencet capture positionnya. Kalau di revert ntar dia balik lagi ke awal. Nah tuh ke tempat yang kita masukin tadi. Nah, kalau di capture position nanti dia kesimpan di sini. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Kalau basic ininya sebenarnya di PPT cuma itu aja sih. Ya, constraint, 3D modeling itu buat extrude, tipe-tipe extrude-nya, ada revolve, ada swift, ada loft. Kalau ini yang tadi fillet sama chamfer. Pak, kalau mau nanya agak off topic boleh nggak, Pak? Ya, boleh. Silakan. Kalau print PCB itu di sini di mana ya, Pak? Gimana?
Nggak mau nanya aja kalau print PCB gitu. Oh, print nyetak PCB lokal gitu maksudnya. Iya, ada nggak ya yang bagus gitu? Kalau saya biasanya di Bandung sih, kalau yang lokal. Di ini apa namanya? Di mana, Li? Namanya? Kalau saya Spectra biasanya, Pak. Spectra. Tapi saya waktu itu ketemu juga di Tokopedia itu gerai cerdas. Oh, itu saya nggak tahu kalau itu. Itu nyarinya di mana ya? Tokopedia kalau saya. Itu bisa satuan, Pak? Eh dia bisa satuan, cuma harganya lebih mahal kan ya. Oke. Dia juga bisa assembly juga tuh. Tapi lebih lama. Kalau kita bisa assembly sendiri, ini apa namanya lebih cepat. Dia manual assembly gitu ya, Pak? Kayaknya iya, nggak pakai pick and place itu. Iya, yang enggak. Oke, makasih, Pak. Iya. Ini nggak ada contoh ini, Li. Pakai Altium, Li. PCB Altium gitu. Example dimasukin sini gitu biar Kita belum kelihatan. punya PCB-nya sih. Nggak ada, maksudnya nggak muat PCB-nya di sini maksudnya. Oh, di rescale PCB. Asal ini aja. Asal bentuknya kelihatan gitu. Kemarin kan kita pernah ada ini juga, Li. Yang dari mana ya? Dari Bandung tuh. Lupa nama PT-nya. Ada ingat nggak? Yang Pindad. Kan. Dulu pernah ada dosen tamu juga. Ada ingat nggak di sini? Saya nggak tahu, Pak. Saya kan nggak ikut kuliah ya, Ya. Pak. Nislab, Pak. Oh ya, Nislab itu. Dia juga desain itu pakai Fusion kalau nggak salah dia bilang. Terus ya ini kan dia Autodesk ya. Autodesk dia bukan kerjasama satu produk ya dengan Eagle ya. Ya, jadi kalau biasanya bisa bareng sama Eagle, Pak. Kalau emang udah biasa pakai Eagle. Eagle udah di Fusion kok, Pak, setahu saya. Oh, ada juga ya di Fusion ini ya. Udah ada desain. integrasinya emang. Itu melek, Pak. Bentar. Iya. Iya sih kalau apa namanya kalau kita install itu saya juga tadi ngeliat ada Eagle. Oke, ini ahli hilang nih kayaknya. Enggak, Pak. Ini komputer saya nggak soalnya. Oke ya. Ini sambil ngobrol-ngobrol diskusi boleh sih sebenarnya. Mungkin di sini bahkan ada yang pernah nyobain ini apa namanya connecting PCB ke mana tadi ke Fusion. Adit open mic kali mau ini? Belum sih, Pak. Belum pernah saya. Belum pernah. Iya. Sebenarnya kalau kayak gitu bagus juga buat mock up ya. Kalau misalnya pembuat software kan mock up-nya dilihat dari ininya ya, dari tampilan kira-kira apa gitu. Nah, kalau kita sebagai apa namanya? Ya elektronya kalau mock up pakai kayak gini bagus kali ya, Lia. Bisa Ada sih, Pak. PCB-nya. Kayak kemarin yang apa? Screenit kan mock-up-nya pakai bikin. Ya. Itu kalau bikin mock up supaya panjang gitu gimana sih? Yang kayak iThermowall itu, tahu nggak? Panjang gimana tuh, Pak, maksudnya? Ntar deh. Panjang tuh kayak mana ya? Ntar, ini coba saya. Maksudnya yang kemarin saya ada orangnya gitu. Bukan yang begitu juga sih. Yang ntar. Yang kayak di jurnal kita yang di itu. Ini agak lama. Salah nih. Saya nggak tahu nih kayak gini nih, Li. Ini kalau nomornya saya nomorin sendiri. Cuma dia bikin kayak panjang gitu, kayak diekstrak semua gitu. Oh, dia sebenarnya bisa, Pak, di sini. Cuman saya kadang belum mainin aja itunya. Soalnya saya coba buka. Jadi kan kita udah punya banyak tuh. Terus kita supaya tahu dalamannya.
Cuman manual ininya kayak yang udah buka itu. Oke deh, ini sambil ahli mungkin masih berkutat sama ini Fusion-nya. Silakan mungkin sambil menunggu boleh bertanya. Ini saya sendiri sebenarnya nggak ini juga apa namanya, nggak pernah juga desain pakai Fusion. Jadi mau nanya dari basic juga nggak apa-apa. Silakan. Pak, berarti kita bisa ini kan Pak, kayak bikin untuk awalnya gitu kita pakai Tinkercad karena Tinkercad kan lebih mudah ya Pak. Terus dimasukin ke Fusion gitu Pak. Bisa nggak, Li? Masukin. Bisa sih Pak, asal di Tinkercad-nya nanti formatnya keluarnya apa. Oh, Berarti STL tadi ya Bang? STL ya harusnya. Kalau nggak salah IPT juga bisa, cuman kalau IPT agak susah aja yang ngeditnya. Sama sih, dia ngeditnya juga susah. Tapi sebenarnya aneh, Zan. Iya. Downgrade gitu sih Pak. Iya. Oh, saya kalau STL malah susah loh, Pak, editnya, Pak. Oh iya, Soalnya STL. segitiga-segitiga gitu. Harus dibersihin dulu. Iya, maksudnya kalau di kan Pak Uzan pengen bikin partnya gitu tadi ceritanya di Tinkercad karena Tinkercad istilahnya lebih simpel gitu, cuma kotak segitiga terus di extrude gitu kali ya misalnya. Terus dipindahin ke sini karena di sini kan agak advance gitu jadi susah. Cuma kalau menurut saya sih sekalian aja sih harusnya belajarnya. Kalau saya lihat saya lemot banget Pak. Iya. Kalau saya lihat memang apa namanya? Ya Tinkercad memang ini sih apa namanya mudah, saya juga pernah nyoba. Terus semua fiturnya harusnya ada di sini dan tadi ahli itu udah jelasin yang semuanya sih fitur di Tinkercad harusnya ada semua tuh di sini ya. Ya, gitu kan Zan tadi kalau ngelihat Iya Pak. jelasannya. Cuma karena kita belum pernah ya minimal nge-save satu project itu jadi kayak kelihatannya susah sih. Saya kira minimal harus ada ininya sih. Contohnya sih. Ya. Kalau Nicholas berarti udah biasa nih pakai Fusion. Lumayan sih, Pak. Oke. Good. Mungkin di sini ada lagi yang memang terbiasa pakai ini Fusion atau yang lain. Saya sempat pakai Vision juga sih Pak, cuman sekarang untuk berapa hari kemarin itu makainya Inventor One Fusion. Fusion ini baru apa sih namanya update ulang lagi, baru makai lagi. Update ulang karena apa? Jadi dulu udah sempet make kan pas semester 1, cuman entah kenapa dia pas dibuka nggak mau jalan gitu, dia kayak pas nyambung ke internet dia langsung error itu. Terus jadi kayak coba tadi pagi coba saya paksain download ulang, mana tahu bisa gitu, ternyata memang harus diupdate. Memang udah lama ini. Oke, sama sih itu kasusnya sama kayak saya mungkin nyoba setahun yang lalu terus baru buka hari ini lagi, ternyata ini apa namanya tulisannya 30 days free trial. Tapi memang perlu diupdate kali ya. Saya juga belum update tadi. Oke. Itu saya pakai yang saya nggak pakai yang emas setahu saya, tapi ada yang lain pakai KTP atau gimana gitu kan. Saya yang tadi tuh downloadnya langsung yang kan ada personal ini ya. Yang kanan tuh yang bayar kan, yang kiri tuh yang gratis. Langsung kayak masuk postal code sama apa gitu. Saya gitu tadi saya. Oke. Terus bisa. Ya, sip. Ahli gimana Li? Masih ini Li? Oh, bentar Pak. Cuman
ini Pak, kan kalau misalnya tadi ada desain, kita pilih ke animation, dia ada Oh, jadi digeser-geser tuh. ini sebenarnya dari animation gitu Pak. Jadi dia Hmm, ini udah ada orang yang ngerjain, saya agak Iya. susah ya Bang, dia harus bisa move satu-satu. kayak Kayak, PPT ya modelnya. ya, misalnya ini dia nanti ada ininya, ada transformnya mau move atau mau kameranya yang di move. Ini boardnya, ini dia move satu-satu manual, terus dirapiin. Kalau dilihat nanti jadi kayak ini kan di zoom out dulu, terus di move, backplate-nya di move, backplate-nya, terus frontcase-nya yang dimajuin, objek-objek yang lainnya dipindahin satu-satu. Oh, jadi sebenarnya itu bukan dari gambar ya, malah dari animasinya ya. Nah, habis dari animasinya bisa dijadiin gambar Pak. Hmm, terakhirnya gitu. Jadi, ini kan kayak gini nih, nah itu bisa dibikin gambar. Ini pakai drawing, terus ambil from animation, terus misalnya ini Terus di save gitu ya. ya tadi. Oh ya, terus sama yang tadi lupa, ternyata benar yang STL itu ini Pak, yang agak nanti ada segitiga-segitiganya. Soalnya dia mau di objeknya udah bentuk mana ya jelasnya? Agak susah Vektornya sih ntar. vektornya vektor gitu ya, vektor Ya, segitiga gitu ada ya. vektor-vektor segitiganya. Kalau enggak berarti IPT, kalau enggak step biasanya saya ambilnya dari itu udah ada dari si, misalnya kalau misalnya nyari 3D model dari CAD library gitu, dia udah bisa sih step atau IPT. Kalau objek mungkin karena dari isi edanya aja sih yang ngasih objeknya agak salah, jadi bentuknya aneh, tapi bisa jadi buka. Cuma di cross check aja gambarnya sesuai nggak gitu, kita upload, kita import. Oke, jadi step ya yang paling stabil ya. Ya step atau IPT juga nggak apa-apa Pak. IPT itu sebenarnya formatnya Inventor. Oke. Ntar kalau mau namain, ini ada teks atau Oke, oke. Ya, sip. Ya, baik. Yang lain mungkin mau diskusi, siapa tahu ada ide-ide apa namanya yang masih mengganjal, silakan. millimeter wall thickness that allows the PCB to just sort of slip into the enclosure. Oke, ini ahli ini lagi ya, komputernya mulai. Oke, kalau gitu saya sambil nampilin ini, tadi saya nemu di YouTube apa namanya PCB. Ini kalau di Autodesk Fusion bisa bikin PCB atau import ini? Import berarti ya? Kalau nggak salah dia ada fiturnya, cuma saya belum pernah nyoba pakai aja sih Pak. Bisa pakai Eagle Pak, setahu saya. Oh, Eagle ya? Enggak, karena di sini ada PCB, terus ini Autodesk Fusion sih masih. Iya, di Fusion-nya ada Eagle-nya Pak. Oh, di Fusion-nya ada Eagle-nya ya? Iya. Jadi udah integrated, nggak misah lagi ya? Jangan yang versi terbarunya. Saya tadi masih misah sih ininya. Nih kalau kayak gini kan jadi kelihatannya bagus ini. Terus nanti bisa dipecah kayak tadi tuh. Nicholas yang PCB itu lagi bikin apa ya memang? Enggak sih, penasaran aja, soalnya dulu nyari-nyari nggak ketemu gitu. Oh, oke. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau yang apa namanya
Yang advance tuh yang di Cina itu, yang tadi ahli pakai software isi EDA, terus dari situ udah langsung bisa mesen PCB-nya juga. Nanti Kayak pekan butuh buat sebiji dua biji doang soalnya kayak kalau pesan di JLC gitu kan mahal shippingnya. Iya, iya. Nanti pekan depan saya rencananya mau coba sharing yang itu sama gimana cara assembly PCB. Nanti kita coba share-share sedikit. Ini banyak sih sebenarnya, kalau sekarang kan eranya udah kita bisa ngelihat apa namanya langsung di YouTube. Cuma bedanya di YouTube sama langsung seperti ini kan, kalau ya kuliah kan bisa interaktif tanya jawab, kalau susah bisa langsung nanya. Kalau di YouTube kalau nanya mungkin baru ditanggepin 2-3 hari, bahkan itu kalau masih sempat yang nanggepin. Kalau nggak gitu ya nggak ditanggepin kali udah. Ya silakan nih, mumpung ada kesempatan bertanya, kalau mau silakan tanya. Nih ahli masih ini ya, apa, freeze. Jadi kasih Pak, cuman ntar aja di share-nya kalau emang butuh. Oke. Atau PPT-nya aja, Li. Share. Saya share deh. Oh, ini sebentar. Mana ya? Dia. Baik. Ada lagi yang mau tanya terkait ini? Ini nggak ada ini, Li. Nggak ada contoh yang bisa kita kerjain bersama, Li. Coba contoh apa Pak? Bentuk ada Nah, nggak bikin enclosure sederhana aja sih Pak? Coba bikin kotak sih paling kayak tadi ya. bikin enclosure. Jadi biar ada ininya juga, apa namanya? Latihannya juga, hands on-nya. Oke, ini udah ini ya, ahli. Ya, bikin box. Buat dimulai dari Suaranya putus, Li. Apa saya yang ini? sketch cuma dari ingat. Ini bisa ditarik lagi ya? Ya ini cuma buat sketch terus dipisah. Nah, ini kita masukin. Suaranya pelan nih atau saya yang ini? Ya dipisah sebenarnya ada dimasukin ventilator box yang lama. Li, mikrofonnya Tes. oke. Ya ini habis dimasukin terus ini di fillet aja. Nah ini di fillet.
Di fillet itu pakai yang tadi ya, pakai Ya, yang tools itu ya. fillet biar dia bentuknya lingkaran. Nah, ini sebenarnya sketch. Soalnya kan kalau di boxnya ternyata ada hole buat bautnya, jadi kita bikin sketch di sini. Body 2 berarti. Nah, ini sketchnya dibikin, terus kita Ini tuh yang kamu bikin buat 3D printer apa box yang udah jadi, Li? Nih, saya nggak cuman buat model yang udah jadi, Pak, bukan di 3D print. Oh, jadi ini istilahnya boxnya memang udah ada ya, yang udah beli jadi gitu ya. Terus Ya, kamu ini buat saya mock-up buat penempatan komponen-komponen yang nanti saya 3D print justru. oh, Kayak tadi kan udah ini dibawin aja dulu. Yang ini tadi habis di sketch bikin lingkaran, terus di extrude kan yang bentuk itunya. Itu apa? Ini sketch di sini. Itu baru deh digambar. Ini gambar si untuk buat LCD sama buttonnya, terus di extrude dibolongin. Udah. Simpelnya udah sampai sini aja. Yang lain itu mindahin komponen ini yang ventilator mountingnya. ini saya juga pusing juga nih, gimana nih mulainya. Ya silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, mungkin saya mau tanya ini deh, website yang biasa buat download yang komponen-komponen itu apa ya? Thingiverse ya namanya? Saya biasanya GrabCAD kalau nggak salah, Pak. Oh, Grab. Nih, GrabCAD. Nah, iya. Ini saya terus ntar dia ada banyak di mana-mana. Suaranya kecil, ya? Jadi di sini login aja, Pak, terus pakai Google biasanya. Ini nih apa? Share screen-nya. Proses screen-nya ini di GrabCAD terus library-nya. Ini filenya macam-macam ya? Ada yang step, ada yang Biasanya, file. iya, tapi biasanya udah paling sering sih yang saya temuin step sih, Pak, atau IPT. Kalau yang Fusion 360 itu file aslinya dia apa? Kalau kita save default-nya. Nggak ada, jadi dia kan save-nya di cloud, Pak. Kecuali kita ekspor, nanti kita bisa milih filenya mau apa. Oh, Nah, ini ada nih F3Z Fusion. oh F3Z. Tapi biasanya apa kalau yang sering dipakai? Biasanya orang bukan pakai file Fusion sih, Pak, yang disimpan. Biasanya tuh ini step atau SAT atau IPT sih biasanya. Inventor nih, IPT. Oh, Inventor tuh punya Autodesk juga. Iya, Pak, punya ini juga punya Autodesk. Jadi Fusion tuh dia bener-bener kayak namanya Fusion, Pak, dia gabungin banyak line up produknya dia dijadiin satu cloud gitu. Oh, Lebih ringannya. kalau yang tadi dibilang Nicholas ada PCB, tahu nggak? Harusnya ada, Pak. Cuman saya kemarin sempat nemu, cuma di sini nggak tahu aksesnya gimana. Itu tadi electronic design itu di atas kiri. Electronic design. Itu yang file itu kanannya. Yang file enggak yang kanan Gambar. tadi itu. Oh, new electronic Ya. design. Nah, ini tampilannya itu. Ya, saya nggak biasa di sini sih, makanya. Sebenarnya bisa kayak bikin skematiknya, terus referensinya. Cuman karena saya udah biasa diisi dan dari library-nya diisi udah banyak, saya pakai itu, Pak. Iya, ya. Kalau maksudnya Nicholas pernah pakai di sini dia udah bisa keluar 3D-nya juga atau mesti kita gambar lu, misalnya LED gitu. Oh, saya belum sih, Pak, PCB, Pak. Oh, belum. Gak ngerti desain PCB-nya juga soalnya. Kalau yang saya tahu, Pak, tergantung objek yang kita taruh sih, Pak, dia udah punya Library atau belum ya? library-nya atau belum, ya.
Sama sih kayak yang lain gitu ya. Ya, Kalau komponennya familiar biasa harusnya sih ada ya. cuman biasanya takutnya kadang dia ada PCB-nya buat skematiknya, cuman kadang nggak include sama 3D modelnya. Atau sebenarnya Fusion tuh buat nyatuin gitu Pak, kalau kita mau punya komponen PCB, terus kita mau bikinin 3D modelnya, di Fusion biasanya itu bisa. Saya nggak nemu aja, nggak sempat waktu buat ekspor itu. Berarti Eagle tuh bisa terpisah, bisa digabung di sini gitu. Kayak ya dia kayak Inventor sama Fusion gitu Pak, jadi kompatibel gitu. Oke. Sama si Fusionnya. Sama Fusion. Oke, berarti PCB sama desain bisa ini ya, di Fusion. Bang, kalau misalnya di Inventor sama di Fusion ini interface-nya sama aja atau gimana Bang? Atau lebih simple Fusion 360 ini? Fusion jauh lebih simpel sih sebenarnya. Cuman ya kayak constraint itu kan lebih banyak kalau di Inventor constraint-nya. Dan dia kalau di Fusion kan nggak ada constraint 3D ya, adanya constraint sketch saja. Kalau di Inventor tuh ada constraint 3D. Kalau di Fusion dia biasanya di sini nih di assembly baru bisa ngasih constraint 3D-nya. Nah itu si body kita itu dibikin jadi komponen dulu. Terusnya kan ini mana nih? Nah ini create component from bodies. Nah baru nanti si komponen ini bisa dikasih constraint assembly. Jadi dia bisa dibikin ada motion join-nya, bisa dibikin kalau kayak seakan-akan ada Excel. Terus berarti Eagle yang ada di Fusion ini juga nggak sekompleks Eagle aplikasinya gitu ya Bang? Biasanya gitu, cuman belum dieksplor lagi, soalnya bingung gitu ngeliat UI-nya, udah biasa sama ICD atau Altium. Ya. Untuk PCB di sini support ini aja ya, apa namanya, Eagle aja ya, nggak support yang lain gitu. Kalau misalnya file PCB-nya kayaknya iya pakai skematik, soalnya bahkan ICD ke Altium juga kadang kan punya format PCB sama skematik sendiri. Cuman kalau misalnya mau itu ya format ininya aja, DXF-nya buat digambar kayak tadi. Bisa nggak ICD kan dia bilang convert-nya bisa ke Eagle tuh, terus Eagle-nya dicoba di insert. Itu belum nyoba. Soalnya kadang kalau convert antar lintas software gitu kadang kan ada bug-nya. Beda, ada perubahannya, harus sering-sering dicek. Kayak kemarin saya ngubah dari Altium ke ICD aja kadang ada bedanya, itu harus diperhatiin, takutnya ntar salah. Iya sih. Misalnya yang kadang jadi ngaco tuh dimensionnya sih Pak, format dimension sama ininya. Baik. Apalagi ya, silakan mungkin. Siapa tadi yang pernah pakai rahasia, kalau mau tanya-tanya. Nggak ada pertanyaan atau apa sih Pak. Kamu pakai Inventor sebelumnya buat apa? Itu untuk ngedesain. Sebenarnya yang kemarin tuh yang kemarin tuh cuman ngasal-ngasal sih, kayak saya bikin kacamata. Tapi kalau yang pas sudah lama itu ngedesain untuk yang apa sih, robot yang true itu, yang berantem itu namanya apa? Lupa namanya. Yang kayak harus ngejatuhin gitu dari satu lingkaran gitu Pak. Saya ngedesainnya di antara di Fusion atau di Inventor itu terus. Oke. Ya memang kalau pas ada kebutuhan sih. Saya terakhir desain yang pakai yang kayak Fauzan tadi, pakai Tinkercad yang apa namanya, yang kelihatannya lebih simpel. Ternyata Fusion ini lebih simpel lagi dibanding Inventor ya. Saya baru tahu juga. Inventor controls-nya agak
sulit dia, kayak kadang ngelakuin yang hal yang nggak dibutuhin atau gimana gitu, kayak kayak kalau misalnya nyari barang gitu kan ngetik gitu kan, kadang-kadang pencet sesuatu terus malah ngerotate atau gimana gitu. Kalau kalau saya ngebikin di Tinkercad suka kayak gitu kadang. Tapi ya kalau skematik saya memang pakainya Tinkercad karena ngertinya Tinkercad gitu. Kalau yang 3D model pakai yang lain. Oke. Ya, kadang kita kalau udah pakai satu beralih ke yang lain agak susah sih. Agak apa namanya? Ada resistan sedikit lah. Cuma kalau udah biasa ujung-ujungnya pasti ini sih, pasti apa namanya? Gampang. Kayak mungkin ada pengalaman lain kali, silakan. Siapa nih? Adit pernah Adit? Adit pernah desain ini nggak? Apa? Mekanik. Oh, ini nggak ada. Siapa? Atau sini yang senior tuh ini nih. Ketua kelasnya. Emir gimana Emir? Belum pernah pakai Pak, baru pakai itu Pak Tinkercad Pak. Tinkercad Ini lagi ini aja sih Pak, lagi nyoba-nyoba fitur-fitur aja sih Pak. Oke. Kamu Tinkercad-nya buat ini juga, buat desain atau buat yang elektronik ya? Buat skematiknya atau buat desainnya? Waktu itu, saya lupa Pak, pakai buat apa? Iya, oke. Ini biasanya kalau yang punya 3D printer, biasanya mainan ini nih. Nicholas ya punya 3D printer ya? Iya, Pak. Hmm. Lumayan kepake sih kalau buat barang-barang kecil gitu. Oke, apa lagi ya? Ini ini nggak ada PR, Li. Buat ini, Li. Apa namanya? Bikin apa gitu, Li? Yang gampang menurut kamu, Li? Supaya kita bisa nyoba. PR, Pak. Tugas. Bikin enclosure kayak gini aja sih, Pak. Saya coba kasih dimensinya deh. Ya. Terus saya punya drawing. Jadi nanti dimensinya paling saya ubah pakai NPM sedikit kali ya, supaya nggak sama semua. Dimensinya gimana ya, supaya bisa pakai NPM? Paling panjang kali lebarnya kali, nanti coba di ini. Sesuaikan. Oh, ini bikin apa? Inventory kemarin, Pak. Oh, enggak, maksudnya cara bikin gambar gitu? Oh, itu di ini bisa desain, drawing, terus From design. ini desain, drawing, terus from design, terus pilih objeknya aja. Yang dua ini aja kan. Yang ntar yang mau Oke. apa. Ini kan jangan cuma mau boxnya aja, jadi yang lain ada height. Oke. Ini ukuran kertasnya mau berapa? Terus munculin ukurannya. Ini tuh yang dimaksud gambar ini ya?
Gambar apa sih waktu itu namanya? gambar teknik Pak. Oh, gambar teknik ya. Orientasinya itu Kak, nggak bisa kalau kayak gitu. Iya tahu, cuman ini mau dibikin yang baru dulu. Ikut sama yang di teraukan aja. Itu bisa diedit nggak sih tulisannya, Li? Ya Pak, Angka-angka itu bisa diedit nggak? Kalau di sini? Nggak ya? bentar. Nggak bisa ya, karena dia dimensi ya. Oh, bisa sih. Cuman ya apa? Kecuali di ini aja. Di teks ya. Oke. Karena dia udah dimensi di dalamnya ya. Udah dari desainnya. Ini kesusahan nih, ada belok-beloknya nih. Kan belok-beloknya tadi udah diajarin Pak. Oke. Ntar kalau udah box doang, bener-bener Oh. kotak doang. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan sebelum ini nanti jadi tugas. Ini kita bentar lagi udah selesai ya berarti. Nanti paling tugasnya saya bikin variasi sedikit supaya semuanya nggak sama kan. Itu bikinnya ngeklik dimension terus langsung keluar sendiri ya, Li? Iya, tadi dia ngukur sendiri dari desain kita. Ini udah satuannya Milimeter harusnya. ya udah milimeter. Nanti PDF-nya diedit dulu kali Pak. Paling kalau Ya nanti saya bisa kok edit PDF-nya. Oke, mungkin nanti tugasnya kayak gini, tapi kalian juga harus bisa ngeluarin gambar tekniknya berarti ya, supaya saya iya, eh, harusnya bisa sih. Kita tinggal di projected langsung di ini langsung udah ada. oke. Mungkin yang projected-nya kali perlu diajarin. Tadi kayak belum deh. Oh, ini tadi kan kalau dari sini set aja drawing itu from design. Tadi jadi kayak gini. Kalau mau nambah drawing ambil di sini aja best view, ntar dia udah ambil. Oh, Terus pilih aja orientasinya mau yang mana. oke. Terus ini skalanya. Oke deh gitu.
Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan. Nanti saya edit sedikit supaya bisa beda. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Ralfi. Nanti untuk tugasnya kelompok atau individu ya? Saya sih pengen individu, ini kan dikit ya orangnya, cuma 20. Nanti saya paling bedanya NPM aja. Ada ukuran panjang atau tingginya yang saya bedain sedikit. Baik, Pak. Emang kenapa? Ada masalah ini, laptop atau komputer? Enggak sih, Pak. Cuman rada kurang familiar aja. Masih belum pernah nyoba-nyoba. Oke. Ya, nanti bisa lah. Nah, kalau misalnya susah, gimana ya? Ya bisa nonton YouTube sih harusnya. Nanti deh di konsultasin aja di grup kalau memang ada kesusahan ya. Saya pikir tadi misalnya laptopnya lagi rusak gitu kali. Nanti kalau masalah teknis gimana caranya, ini kan tantangan ya. Maksudnya daripada kita cuma ngeliat aja nggak pernah nyoba, mungkin tadi ada beberapa yang memang familiar, cuma kalau yang belum familiar kan bisa jadi bahan exercise buat nggak cuma sekedar tahu, tapi kalian nyoba juga. Gitu, Ralfi. Semoga bisa ya. Baik, Pak. Yang lain gimana? Mungkin ada ini kendala. Ini kalau Fusion mesti nyambung internet ya, Li? Iya, Pak. Ya online soalnya. Tapi setahu saya bisa offline juga. Tadi Bisa, cuma nanti pasti matiin internetnya bisa aja. nanti ada tulisannya dia working offline. Cuma nanti jadi kayak kalau mau nge-save atau mau apa di setelahnya ke save ke cloud-nya. Oh. Jadi bisa offline tapi kalau mau save mesti job statusnya. Oh. Tapi kalau saya sarannya enakannya online sih, Pak. Ya, langsung kalau ada apa-apa ke save dulu. Sama bisa akses library kita kan juga dari online ya. Kecuali kita save-nya di komputer. Gitu, Pak. Oke. Baik. Ya, saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nih kuliahnya pas nih, 2 SKS. Baik, terima kasih banyak, ahli. Nanti PDF tugasnya kirim ke saya. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Kita belajar sedikit tentang 3D design pakai Fusion. Nanti ada tugasnya. Kita UAS-nya kan project ya. Jadi masih ada 1 kali pertemuan. Terus pekan depan itu terakhir, 2 pekan setelahnya itu UAS. Nanti pengumpulan proyeknya biasanya di UAS pekan kedua sih, berarti di awal Juli kali ya. Baik, saya akhiri kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Bang Ali. Terima kasih, Pak.